Hajar adalah seorang wanita yang mengajarkan kepada kita tentang pentingnya peran seorang ibu, seorang dalam mendidik putra dan putrinya. Hajar adalah sosok wanita mulia karena Islam dan memuliakan dirinya dengan Islam. Ismail yang berkarakter dan beradab, memahami makna ikhlas dan berkorban dalam kehidupan tidak muncul dengan begitu saja. Menjadi seorang manusia yang berguna bagi orang lain butuh pendidikan dan pengajaran, dan wanita yang bernama Hajar itu telah mencontohkan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Membicarakan tentang wanita dan pengaruhnya dalam peradaban, akan kita temukan keterhinaan dan ketertindasan yang merupakan fenomena dalam sejarah hidup wanita. Terlebih sebelum muncul agama Islam, wanita seakan-akan menjadi beban masyarakat yang tidak memberi kontribusi kebaikan dalam sejarah manusia. Pada masa Yunani yang merupakan masa keemasan peradaban barat, di mata mereka perempuan adalah makhluk sangat hina yang hanya sebagai penguas nafsu birahi. Tetapi setelah datangnya Islam, semua paradigma semacam itu lenyap. Islam tidak mengenal diskriminasi yang bersifat gender. Sepanjang peradaban Islam, banyak kita temukan peran wanita dalam membentuk generasi yang berakidah, berkarakter dan berakhlak mulia. Ummul Mukminin Khadijah, Ummul Mukminin Aisyah, Fatimah binti Rasulillah SAW, Nusaibah binti Ka'ab al-Ansariyah, Asma binti Abu Bakar, Ummur Darda, dan lain-lain wanita-wanita pejuang-pejuang yang mampu melahirkan generasi yang mulia. Islam telah memuliakan wanita dan menempatkan wanita yang mulia dengan tempat yang tinggi. Menjaga mereka dan mempersiapkan wanita dengan baik adalah kemenangan masa depan. Seorang penyair mengatakan, madrasatul ula, in a'dataha a'data sya'ban thayyibal arab, bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika kita persiapkan ibu-ibu itu, wanita-wanita itu dengan baik, maka kita telah mempersiapkan generasi yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral mukminin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Wanita begitu tinggi. Islam memuliakan kedudukannya dengan begitu terhormat. Mulianya Islam menjadikan wanita sebagai soko guru masyarakat. Maka wahai para wanita, jagalah kemuliaan diri dengan Islam dan dengan mengerjakan syariatnya. Karena tidak ada yang mampu menjunjung tinggi derajat dan kedudukan wanita kecuali hanya Islam. Jauhkanlah dari sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Qala Rasulullah SAW, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Aku mendapatkan dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat siksaan dan adab mereka. Qaumun mahum siyatun ka'adnabil baqar yadribu bihan nas, wa nisaun kasiyatun ariyat mubilat ma'ilat rusuhunna ka'asminatil buht al-ma'ilah la yadkhulunal jannah wa la yajidna rihaha wa anna rihaha yujadu min masiratin kada wa kada. Wanita yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah SAW, dua golongan yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah SAW, adab mereka adalah kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dia pergunakan untuk memukul manusia. Yang kedua, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang. Mereka memakai pakaian yang terlalu tipis dan tembus pandang, berjalan dengan berlenggak-lenggok,
mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka disasak seperti punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak akan masuk surga, bahkan mereka tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak begini dan begini, kata Rasulullah SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai para kaum laki-laki, para suami-suami soleh, jagalah wanita-wanita yang menjadi tanggung jawab sebagai seorang suami di akhirat nanti. Jadikanlah mereka wanita-wanita yang bisa meniru akhlak dan karakter Hajar. Jadikanlah mereka wanita-wanita yang bisa meniru Ummul Mukminin Khadijah ataupun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Janganlah jadi laki-laki yang dayus, laki-laki yang tidak pernah punya rasa cemburu ketika istrinya mengumbar aurat. Dan janganlah jadi laki-laki fasik, janganlah jadi suami-suami fasik, suami-suami laki-laki yang membiarkan anak-anak perempuan mereka keluar tanpa menutup aurat mereka, berjalan dengan berlenggak-lenggok. Ma'asyiral mukminin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, marilah kita bermunajat kepada Allah.